Anak-anak, marilah kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Komponen peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Pembuluh darah ada 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah pada manusia itu dapat dibagi 2, itu ada sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sistem peredaran darah ganda karena dalam sekali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah ganda terdiri dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar dimulai dari jantung, seluruh tubuh, dan kembali ke jantung. Darah terdiri dari bagian yang cair disebut dengan plasma darah, bagian yang padat disebut sel darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Di dalam tubuh orang dewasa, volume darah lebih kurang 5 liter. Nah, untuk aliran darah pada tubuh manusia itu dapat digambarkan seperti bagan berikut. Nah, Ibu mulai dari jantung, yaitu bagian bilik kiri jantung. Dari bilik kiri, darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung melalui aorta, beredar ke seluruh tubuh. Setelah melewati seluruh bagian tubuh, darah berubah menjadi dari mengandung oksigen menjadi mengandung karbon dioksida, kembali lagi ke jantung melalui vena yang besar, yaitu vena cava superior untuk bagian yang atas dan vena cava inferior untuk bagian yang di bawah, itu menuju ke serambi kanan atau atrium kanan. Ini darah mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah menuju paru-paru melalui arteri paru-paru atau arteri pulmonaris. Di paru-paru terjadi pertukaran gas sehingga darah yang tadinya mengandung karbon dioksida berubah menjadi darah yang mengandung oksigen. Dari paru-paru, darah yang mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis atau vena paru-paru, masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Kemudian beredar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk proses pembekuan darah itu dilakukan oleh trombosit. Ketika terjadi luka, trombosit pecah, mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan berubah menjadi protrombin. Dengan bantuan kalsium dan vitamin K, protrombin berubah menjadi trombin. Kemudian trombin berubah menjadi fibrinogen. Fibrinogen selanjutnya menjadi fibrin. Nah, di sini benang-benang fibrin ini akan mencegah darah terus mengalir. Fungsi darah. Ada beberapa fungsi darah di sini sebagai alat pengangkut. Yang berfungsi sebagai alat pengangkut adalah sel darah merah atau eritrosit. Itu fungsinya adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian plasma darah fungsinya adalah mengangkut zat-zat makanan, zat-zat sisa, dan hormon. Kemudian sebagai alat pertahanan tubuh, di sini adalah fungsi daripada sel darah putih. Dia akan memakan bibit penyakit, kemudian membentuk antibodi. Kemudian fungsi darah yang lain adalah pengatur suhu tubuh. Darah akan membawa panas dari dalam tubuh menuju kulit untuk dilepaskan. Kemudian darah berfungsi juga sebagai penutupan luka, ini oleh trombosit. Jadi ketika terjadi luka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, untuk komponen darah bisa digambarkan dengan tabung seperti ini. Jadi yang berwarna kuning, jadi seperti anak-anak lihat, ini lebih banyak darah kita mengandung plasma darah. Kemudian 45%-nya itu adalah sel darah.
Untuk plasma darah itu komposisinya ada air, ada protein darah. Kemudian fungsi utamanya adalah sebagai pelarut dan keseimbangan osmotik. Kemudian di sini zat yang diangkut oleh darah itu adalah nutrien, kemudian zat sisa hasil metabolisme, dan hormon. Nah, kemudian untuk komponen sel darah itu terdiri dari eritrosit, bentuknya seperti ini. Jumlahnya per milimeter kubik darah 5-6 juta, fungsinya adalah transportasi oksigen dan karbon dioksida. Kemudian untuk leukosit, ada beberapa bentuk leukosit di sini. Kemudian untuk jumlahnya per milimeter kubik darah dari 5.000 sampai 10.000. Fungsinya adalah pertahanan dan kekebalan tubuh. Kemudian untuk keping darah, itu jumlahnya per milimeter kubik darah adalah 250.000 sampai 400.000. Fungsinya adalah penutupan luka. Nah, untuk penggolongan darah itu pertama kali dikemukakan oleh Karl Landsteiner. Itu menggolongkan darah menjadi 4, ada A, B, AB, dan O. Nah, di sini untuk yang dikandung oleh masing-masing golongan darah, untuk golongan darah A itu mengandung agglutinogen A dan agglutinin beta. Untuk golongan darah B itu mengandung agglutinogen B dan agglutinin alfa. Kemudian untuk golongan darah O, dia tidak mengandung agglutinogen, hanya mengandung agglutinin alfa dan beta. Untuk golongan darah AB, dia hanya mengandung agglutinogen A dan B, tetapi tidak mengandung agglutinin alfa maupun beta. Untuk golongan darah O disebut donor universal karena bisa mendonorkan darah untuk seluruh golongan darah. Untuk AB dia disebut resipien universal. Dia tidak bisa mendonorkan darah ke semua golongan darah kecuali golongan darah AB. Nah, untuk bentuk pembuluh darah adalah seperti ini, seperti gambar ini. Arteri, kemudian ada cabangnya disebut dengan arterioid, kemudian vena, cabangnya disebut dengan venula. Nah, pembuluh nadi atau arteri itu berdasarkan ukuran, itu ada 3, yaitu aorta, arteri, dan arteriol. Berdasarkan macamnya, pembuluh nadi itu ada 2, ada pembuluh nadi tubuh dan pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Untuk pembuluh balik terdiri atas, pembuluh balik untuk bagian tubuh bagian atas namanya vena cava superior, pembuluh balik bagian bawah vena cava inferior, dan pembuluh balik paru-paru namanya vena pulmonalis. Pembuluh kapiler tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan. Nah, untuk jantung, untuk bagian-bagian jantung dapat anak-anak perhatikan seperti pada gambar ini. Jadi untuk bagian yang pertama itu nomor 1 itu adalah disebut dengan arteri, kemudian yang kedua itu adalah vena cava superior, kemudian yang ketiga itu adalah arteri pulmonalis kanan, kemudian yang keempat itu adalah vena pulmonalis kanan, yang kelima itu adalah atrium kanan, kemudian yang keenam itu adalah katup tricuspidalis, yang ketujuh adalah ventricle kanan, yang kedelapan adalah vena cava inferior, yang kesembilan adalah katup semilunaris, kemudian yang ke-10 itu adalah ventricle kiri, ke-11 adalah katup tricuspidalis, yang ke-12 adalah atrium kiri, kemudian yang nomor 13 ini adalah vena pulmonalis kiri, yang ke-14 adalah arteri pulmonalis kiri, dan yang ke-15 ini adalah aorta. Kemudian bagian daripada darah yang keempat itu adalah limfa. Jadi di sini tempat limfa fungsinya itu adalah tempat menghancurkan kuman dan tempat pembuatan limfosit dan antibodi. Kemudian untuk gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah ada varises, ada tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, anemi, kanker darah, hemofilia, aterosklerosis, kemudian sickle cell, thalassemia, dan serangan jantung. Kemudian untuk penjelasannya dapat anak-anak baca selanjutnya di materi ini. Nah, anak-anak demikianlah
pelajaran kita tentang sistem peredaran darah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalian harus berusaha dengan baik supaya berhasil.